So much more. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul penyusunan silabus dan RPP SKI di MI, MTS, dan MA dalam mata kuliah pembelajaran SKI dosen pengampu Ibu Nusri Hayati MA. Di sini kami akan menjelaskan beberapa materi yang berkaitan dengan judul kami. Yang pertama, hakikat RPP, yang kedua, fungsi RPP, yang ketiga, prinsip pengembangan RPP, yang keempat, komponen dan sistematika RPP, yang kelima, langkah-langkah pengembangan RPP serta contoh tabel komponen RPP. Di sini kami dari kelompok 7 terdiri dari 3 orang, yang dimana pemateri pertama Saudara Nasution, pemateri kedua Widayani, dan pemateri ketiga Rika Aprilia. Masuklah kita ke pembahasan, yang dimana pemateri pertama akan menjelaskan hakikat RPP dan fungsi RPP. Hakikat RPP. RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan manajemen pembelajaran untuk mencapai satu atau lebih kompetensi yang telah ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. RPP sekurang-kurangnya memuat tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak guru tidak menyusun RPP. Faktor penyebab guru tidak menyusun RPP antara lain tidak memahami dengan benar apa sesungguhnya hakikat RPP, bagaimana prinsip penyusunan RPP, serta apa pentingnya RPP disusun. Fungsi RPP ada 2. Yang pertama, fungsi perencanaan. Perencanaan pelaksanaan pembelajaran hendaknya dapat memotivasi guru untuk lebih siap dan percaya diri melakukan kegiatan pembelajaran. Semua kegiatan yang akan dilakukan oleh seorang guru perlu persiapan atau planning yang akan dijadikan bahan ajar pada waktu pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua, fungsi pelaksanaan. Rencana pelaksanaan pembelajaran harus disusun secara sistematis, utuh, dan menyeluruh dengan beberapa kemungkinan dalam penyelesaian dan dalam situasi pembelajaran yang aktual. Prinsip pengembangan RPP. Yang pertama, RPP disusun guru sebagai terjemahan dari ide kurikulum dan berdasarkan silabus yang telah dikembangkan di tingkat nasional ke dalam bentuk rancangan proses pembelajaran untuk direalisasikan dalam pembelajaran. Yang kedua, RPP dikembangkan guru dengan menyesuaikan apa yang dinyatakan dalam silabus dengan kondisi di suatuan pendidik, baik kemampuan awal peserta didik, minat, motivasi belajar, bakat potensi, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma nilai, dan lingkungan peserta didik. Yang ketiga, mendorong perspektif aktif peserta didik sesuai dengan tujuan kurikulum untuk menghasilkan peserta didik sebagai manusia yang mandiri dan tak berhenti belajar. Yang keempat, mengembangkan budaya membaca dan menulis. Yang kelima, memberikan ucapan baik dan tingkat lanjut. Yang keenam, pembelajaran remedi dilakukan setiap saat setelah ulangan atau ujian dilakukan. Ketujuh, keterkaitan dengan keterpaduan. Yang kedelapan, menetapkan teknologi dan informasi atau TIK. Selanjutnya, komponen dan sistematika RPP. Komponen dan sistematika RPP meliputi yang pertama, identitas mata pembelajaran, yang kedua, kompetensi inti atau KI, yang ketiga, kompetensi dasar, keempat, tujuan pembelajaran, kelima, indikator pencapaian kompetensi, keenam, materi ajar, ketujuh, alokasi waktu, kedelapan, metode pembelajaran, 9, media, alat, dan sumber pembelajaran, dan yang terakhir, kegiatan pembelajaran. Langkah-langkah pengembangan RPP. RPP disusun dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki KD dan mengkaji silabus. Yang kedua, menjabarkan KD ke dalam tujuan dan indikator pembelajaran. Ketiga, mengidentifikasi materi pembelajaran. Yang keempat, memilih metode dan media perangkat pembelajaran. Dan yang kelima, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Dan yang keenam, pengembangan jenis penilaian. Adapun contoh tabel komponen RPP seperti yang kita lihat di dalam video. Kesimpulan, menyusun RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran
dan silabus di sekolah merupakan langkah krusial dalam mengatur proses pembelajaran. RPP merinci perencanaan harian atau pertemuan, sementara silabus memberikan gambaran menyeluruh tentang materi dan tujuan pembelajaran. Keduanya perlu disusun secara terpadu untuk memastikan keterkaitan antara rencana harian dan cakupan pembelajaran dalam kurikulum. Intinya, penyusunan RPP dan silabus harus mengakomodasi kebutuhan siswa, memperhatikan kurikulum, dan memastikan ketercapaian tujuan pembelajaran secara sistematis.